diriku tak kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Rasul Allah itu adalah contoh kehidupan yang baik bagi kalian, yaitu bagi anda-anda yang ingin bertemu dengan Allah dan punya target hidup bahagia di akhirat. Caranya ingat Allah sebanyak-banyak. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf
Kula mohon maaf ora iso ngomong Jawa. Saya kemari tadi ini niatnya mau ikut sunatan massal. Cuma karena nggak kebagian kain sarung nggak jadi sunatnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pagi tadi jam 4:30 sempat nonton SCTV, tentu sudah ketemu saya tadi di SCTV. Jam 4:30 tadi dorong tangi ya. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Kiai Haji Bahrum Effendi MM MBA, orang tua kita Bapak Wakil Bupati yang tadi bilang APBD-nya banyak tapi nggak tahu Ustadz kebagian atau enggak. Orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Basit dan saudara saya yang ganteng kayak Rano Karno yang habis cukur, Al Ustadz Abdul Aziz. Kalau saya itu namanya. Tadi Pak Wakil Bupati salah ngasih titel saya bukan MBA Pak, MSC, masih supir Cina. Kalau Pak Ajis BSC, bekas supir Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, pemuka masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya mohon maaf kalau duduk di atas. Niat saya baik supaya ceramahnya panjang. Ibu-ibu senang yang panjang apa yang pendek? Kan kita. Yang maksud kita kan ceramah. Ojo ngeres ya. Biar Cina kan kiai, ada pantunnya. Tadi kalau Pak Wakil Bupati ini wakil keberapa ini Pak? Saya juga wakilnya. Ada pantun, saya juga punya pantun. Bukan timah sembarang timah, biar timah timbangannya berat. Bukan Cina sembarang Cina, biar Cina sudah sunat. Dijamin halal. Jadi ngajinya jelek mohon maaf, maklum Cina. Tapi nggak sombong, kalau ada lomba ngaji pasti juara 1 kalau pesertanya Cina semua. Cino edan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi Pak Wakil Bupati bilang suruh kita ke negeri Cina. Apa tadi hadisnya? Ya? Oh iya. Siapa perawinya? Gak tahu. Baju sih bagus. Ini bajunya bagus-bagus, udah lunas belum? Ada yang nyumpain Cina lu. Ada yang nanya kenapa saya masuk Islam. Saya bilang saya masuk Islam karena nggak mau jadi setan. Setan Cina capek. Makanya sekarang saya duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya masuk Islam? Karena Islam itu adalah agama yang paling lengkap. Saya sudah 3 kali beragama. Sembayang gini udah, nunjuk tiang listrik ya udah, Allahu Akbar ya udah. Sekarang Allahu Akbar, dulu Allahu Akbar. Sekarang bisa ngaji. Dulu saya baca kulhu diketawain anak-anak. Huwalahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Anak-anak nimpalin Cina panjang kulit belum sunat. Itu dulu. Sekarang sudah bisa qiraah sab'ah, 1 napas. Mau denger?
Mau? Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanyain Pak Kiai Abdul Basit, itu namanya qiraah waras. Jadi yang nggak bisa ngaji namanya nggak waras. Nah sekarang qiraah Hamzah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qiraah yang lain belum ada. Kenapa saya senang? Karena tidak ada kitab suci di dunia ini. Saya sudah baca 3 kitab suci yang lebih indah dari Quran. Saya bisa ngomong Cina, ya memang Cina. Ya, enak aja nyumbang kagak nyuruh-nyuruh loh. Mana sumbangannya 5.000? Ini goceng. Nyumbang kagak. Paling-paling ini yang suka nonton Tomingse. Satu lagi, Tomingse pacarnya siapa? Sancai. Tomingse, ni kan sema? 我看你啊，Sancai，你要我吗？我爱你. Bener kan? Wah, kalah semua. Bahasa Arab kalah, bahasa Cina kalah. Menangnya cuma bahasa Jepuro. Jangan bangga pintar bahasa Jawa, di kuburan gak laku. Nanti tanyain malaikat marbuka, alamas wongi dewe teko napa. Malaikatnya kan bukan orang Jawa. Apalagi kalau malaikatnya Madura. Marbuka, lah udah tahu nanya. Sampean jangan macem tak celurit sampean. Apalagi kalau malaikatnya Cina, haya gua masuk Seloga lolo. Malaikatnya tanya marbuka, lu jangan tanya ini ala loe. Yang susah orang Batak ngomongnya nggak bisa pelan. Tapi dia bisa bentak malaikat. Marbuka, untuk apa pula kau tanya? Jangan macam-macam, ku makan kau nanti. Anjing aja ku telan, apalagi kepala kau. Makanya jangan bangga bisa bahasa Inggris, jangan bangga di kuburan nggak laku. Nggak percaya, mati dulu. Apa nanti ditanya malaikat marbuka, dijawab what you want, malaikat insyaallah. Boleh gitu? Orang Padang salah jawab aja dipukulin. Waktu meninggal dilihat catatannya, amalnya bagus, sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya penuh, zakatnya rajin, sedekahnya banyak. Tapi ketika ditanya salah jawab, ditempeleng sama malaikat. Ditanya pertama marbuka, jawabannya Allah, betul. Wa madinuka, jawabannya Islam, bener. Sampai yang ketiga salah jawab. Wa man nabiuka, dia pakai bahasa Padang, Muhammad, marah malaikat. Loh, orang Jawa kan juga sering mukamat, Al-Fatihah. Yang benar Al-Fatihah. Al-Fatihah, baca Quran kayak lagu ketoprak. Baca Quran lagunya lagu lodruk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lagunya kok lagu gitu, yang bener.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cina aja bisa. Itu sekarang. Kalau dulu azan, tapi masjid rame. Rame bukan mau sholat, ngintipin Cina gila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Rame masjid. Tapi bukan mau sholat, ngintip Cina gila. Makanya saya nggak mau dibilang Cina gila, belajar yang bener. Yang namanya Cina belajar kan angel, Pak. Ro oreiso lo, ro lo, ro lo, susah. Kebanyakan makan bawang putih. Tapi setelah belajar, brum, bisa. Azan juga bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah pakai tutup kuping. Saya yang paling sebel lihat orang ngaji tutup kuping. Itu nggak sopan. Orang lain disuruh dengar, dia sendiri tutup kuping, nggak mau dengar. Makanya coba pelajari Islam. Jadi wajar kalau tadi Pak Wakil bilang belajar ke negeri Cina. Kalau ke negeri Cina ongkosnya piro? Dari Semarang kemari aja berapa? Dari Jakarta kemari berapa? Ke Cina fiskalnya saja 1 juta. Belum tiketnya. Makanya berterima kasihlah kepada Pak Bahrum. Kita nggak usah ke Cina, Cinanya sudah dibawa kemari. Terima kasihnya bukan sekedar salaman, doain. Kalau tadi beliau memuji, dulu negeri ini adalah negeri yang termasuk terbelakang. Sekarang sudah ada ustadznya yang masuk kategori nasional. Kita berdoa siang ini, mudah-mudahan doa kita makbul. Nanti ada orang dari sini yang jadi menteri. Lah kalau ngamen jangan tepuk tangan. Ini amin kok keplok. Malaikatnya kan bingung. Kalau amin, Allahumma amin. Ya gitu, doa kok keplok tangan. Ya dasar lu. Belajarnya sama siapa? Apa ada kiai sini yang ngajarin doa tepuk tangan? Dasar doa. Amin. Semoga Pak Bahrum Effendi jadi menteri. Nanti sering bawa saya kemari. Kalau nggak Pak Bahrum yang ngajak siapa? Lah sebanyak itu kiai yang tertulis sampai kironnya aja belum datang. Loh kenapa belum datang? Karena yang ngurusin bukan Pak Bahrum. Kalau Pak Bahrum bukan yang Habib, bukan yang Kirun, yang si Cina dari Cina made in Indonesia bisa datang. Coba kalau saya nggak datang disumpahin. Kalau Habib nggak datang yang disumpahin Habibnya. Kalau ngundang AA nggak datang yang disumpahin AA-nya. Kalau ngundang Ustadz Jainuddin nggak datang yang disumpahin Ustadz Jainuddinnya. Giliran ngundang saya nggak datang yang disumpahin Cinanya. Itu kan kebangetan namanya. Pribadi dengan bangsa nggak ada kaitannya. Saya adalah bangsa Indonesia yang kebetulan matanya kecil. Tapi biar kecil, lihat daripada ini yang matanya gede-gede, giliran ngaji, sing gede cangkeme, motone cilik, ngantuk, nggak tahu kalau lagi rebanaan semangat, giliran ngaji ngantuk. A'udzubillah aja nggak tamat. A'udzubillah nggak tamat. Itu di Jakarta. Kabarnya di sini lebih parah dari Jakarta. Kenapa? Ketularan pusat.
Mengapa? Karena setan pinter. Begitu pinternya setan sampai banyak umat Islam Indonesia tapi tidak mengamalkan Islam sebagaimana mestinya. Ayat yang saya bacakan tadi surah Al-Ahzab ayat 21. Saya baca dalam 3 bentuk qiraah. Qiraah yang pertama dan qiraah yang terakhir adalah qiraah umum yang kita sebut qiraah waras. Qiraah yang kedua adalah qiraah Hamzah, dan qiraah yang ketiga adalah qiraah Qalun. Kebetulan kitab qiraah Sab'ah ada sama saya. Kenapa saya baca 3 macam qiraah? Ternyata Quran itu banyak macam variasi bacaannya, tapi amalannya cuma satu yang saya terjemahkan tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu adalah contoh kehidupan yang bagus. Kalau bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mengamalkan ayat 21 surah Al-Ahzab ini, Indonesia sudah lama jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak-bapak, para ulama khususnya, ketika saya baca ayat ini, saya pelajari tafsirnya, ternyata yang dinamakan baldatun thayyibatun adalah negeri Sabah. Karena saya ingin mengetahui bagaimana bentuk negara yang Allah sebut baldatun thayyibah, negeri yang bagus, wa rabbun ghafur, dan di bawah naungan ampunan Allah. Saya pergi ke Yaman Utara. Saya lihat Pak, apa yang disebut oleh Allah itu, sampai ke sana saya tersungkur. Sampai kepala saya marmer, kemudian saya mengucurkan air mata dan menangis. Seharusnya itu ayat bukan untuk negeri Sabah, tapi untuk negeri kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Kenapa saya bilang? Karena Indonesia ini adalah negeri yang paling banyak mendapat rahmat Allah. Ada 3 alasan kenapa saya berani bilang Indonesia ini seharusnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alasan pertama karena letak geografisnya, di mana Indonesia terletak di satu tempat yang paling strategis. Orang yang mau ke barat harus lewat Indonesia. Orang yang mau ke timur harus lewat Indonesia. Orang yang mau ke utara harus lewat Indonesia. Orang yang ke selatan harus lewat Indonesia. Sehingga Indonesia ini adalah kepulauan transit yang tentunya sangat diperlukan oleh bangsa-bangsa dunia. Sehingga banyak bangsa-bangsa dunia singgah kemari, tidak hanya lewat tapi membagikan sebagian rezekinya. Alasan kedua mengapa saya katakan Indonesia ini wajar mendapat jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena Indonesia ini tidak hanya strategis letaknya, tapi juga dia persis berada di garis khatulistiwa, sehingga tidak ada musim seperti di utara dan di selatan belahan bumi. Di sini biar musim panas hujan masih datang, biar musim hujan matahari juga ada. Coba Anda kalau yang tinggal di utara, yang tinggal di selatan. Saya pernah pergi ke satu negeri yang namanya, satu negara yang namanya ibu kotanya Oslo. Di sana itu satu hari lihat matahari cuma 1 jam. Terang dikit lihat matahari cuma di ujung selatan. Nggak lama sudah terbenam lagi. Saya juga pernah berada di satu negeri di sebelah paling selatan dari benua Australia, yaitu di Melbourne. Di sana itu kalau sudah musim panas, malamnya hanya sebentar saja. Tapi di negeri kita ini paginya hampir sama, siangnya hampir sama.
puasa kita paling lama 14 jam. Tapi kalau kita berada di Tokyo pas musim panas bisa 20 jam puasa. Sebaliknya saya di Oslo bulan Ramadan cuma 4 jam puasa. Sahur jam 10, jam 2 berbuka. Subuhnya lambat banget, isyanya lama. Orang kerja 1 hari datangnya masih gelap, ya jam 7 masih gelap. Baru ada matahari jam 11 gelap. Coba kalau lampu mati apa jadinya? Begitulah kehidupan mereka. Tapi kehidupan manusianya tidak ada rumah yang tidak punya mobil. Semua rumah hidupnya senang. Padahal kesempatan mencari rezeki setahun cuma 3 bulan. Kita coba siang cari, malam cari. Tapi kenapa kita hidup susah? Alasan ketiga mengapa saya berani bilang negara ini yang paling pantas dapat julukan Baldatun Thayyibah, karena umat Islamnya terbanyak di dunia. Seharusnya sebagaimana janji Allah, umat Islam akan dia bela, umat Islam akan dia beri rahmat, umat Islam akan dia beri berkat, sebagaimana firman-Nya yang saya baca pagi tadi dalam surah Al-A'raf ayat 96. Lau anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini betul-betul beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh, maaf itu banyak kiai jangan bilang dikibulin Cina, lamnya itu namanya lam taukid. La fatahna, fatahna adalah jumlah fi'il dan fa'il, dan ini adalah fi'il madhi. Bagi anda yang pernah sekolah di sanawiyah tentu bisa membedakan apa beda fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi fa'ilnya di belakang, kalau fi'il mudhari fa'ilnya di depan. Kenapa Cina tahu? Karena Cina belajar. Kenapa Jawa nggak tahu? Maaf, kurang ajar. Masa orang Islam nggak belajar ngaji? Basa Londo iso, basa Inggris iso. Karena apa? Sering mangan garam Inggris bocor. Itu makanya banyak yang muntah berak. Tapi kenapa negeri ini banyak musibah? Karena kelanjutan ayat, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak yang imannya bohong, banyak yang takwanya palsu. Masa orang beriman ada yang maling? Masa orang beriman ada yang zina? Masa orang beriman ada yang teler? Orang yang begini belum punya iman. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi. Nggak percaya? Buka kitab hadis. Hampir semua hadis meriwayatkannya. Bunyinya begini, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'min, wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Ini hadis muttafaqun alaih, terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, tidak akan berzina seorang pezina sekalipun kalau pada saat dia mau zina itu dia punya iman.
tidak akan mencuri, tidak akan korupsi. Seorang maling sekalipun, kalau dia saat mau maling itu punya iman. Tapi ternyata menteri agama juga korup. Malu kan kita? KPU korup. Kadang-kadang panitia korban aja merangkap maling. Itu yang nggak kebagian, itu yang bilang betul itu. Sering nggak lihat panitia korban, orang lain yang korban, dia yang paling banyak bawa daging pulang. Buat peraturan lagi, kepala punya panitia, buntut punya panitia, kulit punya panitia, sikil punya panitia. Sampai saya tanya, enggak sekalian temble. Temble itu kan bahasa Londo. Hah? Temble itu bahasa apa? Bahasa Jeporo. Kenapa enggak sekalian tainya dimakan oleh panitia? Saya kadang-kadang bingung, yang panitia yang mana, yang kambing yang mana, kok rakusnya sama? Karena apa? Bangsa Indonesia Islamnya banyak, oke, yes. Tapi sayang, imannya belum betul. Banyak yang imannya kayak kambing. Kambing disuruh ngaji, mau nggak? Ngaji, nggak mau. Sholat, sapi yang ono. Sholat, mau. Ngaji, nah ono sapi ini nang kono. Wuni sapi nih. Kucingnya kayak gitu, cing sholat, nggak mau. Cing ngaji, nggak mau. Bebek juga gitu, bebek ngaji. Cek. Yang rajin bangun subuh cuma ayam. Azan lagi dia, as-salatu khairun minan naum. Datang orang Sunda malah dimainin, ente sholat ente naon-naun. Kenapa ini bisa terjadi? Islam kita banyak yang palsu. Ngakunya Islam kok main togel, ngakunya Islam kok main ceki. Mataku cili ini dulu bekas main kartu, tapi kan dulu waktu kafir. Sekarang kan jadi kiai, yang Cinanya tobat, ini malah Jawane kumat. Kalau kita betul-betul Islam, aman. Kenapa Pak Bahrum makmur? Lihat aja mukanya bersih kayak gitu. Ini maaf, rai-rainya ini kayak rai kuda kepang. Loh maaf, kalau salah lihat maklum mata kecil. Tapi saya lihat kayak artis semua ini. Tuh lihat kayak artis. Ada yang kayak Omas, ada yang kayak Atun, ini kayak Mandra. Tapi kalau kita lihat Pak Bahrum kan kayak Rano Karno habis cukur. Kalau ini Ahong. Saya jelek, tahu. Cina gendut, mata kecil. Tomingse ganteng, tapi biar ganteng dia kan nggak sunat. Saya gini-gini, nggak percaya tanyain istri saya. Yang penting kan rasanya, Bung. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, sekali lagi terima kasih sama Pak Bahrum. Doain panjang umurnya, sehat fisiknya, bahagia rumah tangganya, jadi kebanggaan orang Jeporo khususnya, dan kampung ini, Karang Aji umumnya. Bangga kan? Ya tinggal doain aja. Nanti kalau beliau sudah jadi menteri, waduh bangga. Mana kampungnya? Karangaji. Karangaji yang mana? Yang ada menterinya. Gitu. Saya aja kayak gini dibanggain di kampung saya kok. Cina pada masuk Islam semua. Kampung saya itu Cinanya Islam. Kenapa? Tuh lihat, Alipudin sudah masuk Islam. Padahal dulu ini asalnya Ciamis. Tahu Ciamis?
Cina amat miskin, makan ayam cuma 2 kali. Kalau enggak ayamnya yang sakit, kalau enggak sayanya yang sakit baru makan ayam. Tapi sekarang coba tiap hari makan enak. Baru aja tadi makan enak. Kenapa? Allah kasih rezeki. Lah sebanyak itu kiai di Jakarta kok saya yang ngundang? Pak Bahrom kan bisa ngundang Ustadz AA, kan yang namanya Agus Dermawan temannya, pendeknya Ustadz top semua Jakarta. Tapi kenapa Ustadz yang lain pahalanya cuma 1, Ustadz yang ini pahalanya double, Ustadz yang lain cuma pahala takliman, Ustadz yang ini takliman dapat dan pergi ke Cina juga dapat. Makanya sekali lagi doain semoga panjang usianya, sehat fisiknya, dan jadi kebanggaan kita. Nah sekarang untuk beliau sudah, untuk kita mana? Apa yang harus kita banggakan? Sebagai orang Islam apa sudah yang kita lakukan? Dulu waktu saya masuk Islam, azan nggak bisa, disuruh belajar. Yang suruh saya belajar tuh sampai sekarang sholat pun nggak. Coba, dia nyuruh orang lain tapi dia nggak melakukannya. Dia tahu kesalahan orang lain tapi dia nggak tahu kekurangannya. Inilah yang paling bahaya. Makanya mari kita belajar sama Rasulullah. Rasulullah itu lebih sedih nasibnya daripada kita. Lahir bapaknya nggak ada, usia 6 tahun ibunya wafat, numpang sama pamannya, pamannya miskin, pamannya sama kakeknya miskin, kakeknya meninggal sama pamannya, pamannya miskin, umur kecil tidak sekolah, cuma ngangon kambing, tapi dia nggak pernah niru kambing. Kita yang sama orang kambingnya banyak, ke masjid nggak mau, ke musola jauh, tapi kalau pacaran lihat aja kambing, iman kayak iman kambing, hujan dikit sudah takut. Kenapa? Karena imannya kosong. Tapi kalau iman kita ada, panas gini nggak ada rasanya mas. Apalah panas ini, sedangkan hati kita sejuk. Yang paling bahaya kan panas di dalam. Loh kalau yang ngomong Ustadz Ajis teori, dia kan belum pernah kafir. Aku kafirnya 20 tahun tahu, sunatnya umur 20. Ribut dulu sama tukang sunatnya. Saya tanya, Pak sakit enggak? Enggak. Awas Pak, kalau sakit tak jotos. Dia bilang kalau kamu jotos tak potong kabeh. Wah kejem nih. Jangan Pak, itu kan modal. Kalau dipotong semua kan modar. Alhamdulillah nggak sakit. Senang jadi orang Islam, diawali dengan baik, seharusnya diakhiri juga dengan baik. Makanya tiru Rasulullah dalam kehidupan, kita akan hidup senang. Saya ngalami dulu makan aja susah, sekarang kebanyakan makanan. Tadi di Semarang diajak makan, di sini sudah disiapin, dan kabarnya untuk bawa pulang sudah dibungkusin. Enak jadi kiai, makanya nggak mau ngaji, itu namanya TOL. Saya ngomong tolol siapa? Sampean. Kalau jenggot sih ngalahin, peci ngalahin. Tapi kalau soal ngaji ya belum tentu. Pinteran dia dari saya. Ya pinteran dia. Islamnya duluan, matanya gedean. Tapi honornya belum tahu. Honor dunia mas nggak penting, yang penting di sana. Makanya saya rela ninggalin bapak saya rela ninggalin ibu saya berpisah dengan keluarga saya telusuri Islam. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi kiai, nggak pernah cita-cita jadi penceramah, tahu diri. Yang sudah lama Islam aja nggak ngerti apa-apa, apalagi saya yang sunatnya belum sembuh. Tapi kalau Allah mau memberi kita anugerah, saya bukan hanya diundang ke Jepara. Minggu kemarin saya diundang ke Bengkulu, sebelumnya ke Jogja, sebelumnya ke Kebumen, sebelumnya ke Cilacap. Belum dari Cilacap saya ke Batam, ke Singapura, ke Padang, diundang keliling. Dan satu-satunya ustadz yang pernah ceramah di tembok Cina, satu-satunya ustadz yang pernah ceramah di lantai 109 World Trade Center di New York City,
yang sekarang itu sudah nggak ada, yang dihancurin pesawat pada tanggal 11 Maret. Satu-satunya ustadz yang pernah ceramah di bawah menara Eiffel di Paris. Kalau Allah sudah mau kasih, dunia dikelilingi nggak pakai biaya. Naik haji nggak sering, baru 13 kali dan nggak pernah bayar. Semua Allah kasih, sampai istri aja dikasih mertua, ora tuku, gratis. Allah sudah mau kasih, min haitsu la yahtasib. Timbul pertanyaan, Mas, kenapa Allah nggak kasih sama saya? Periksa, Islammu belum betul. Periksa, imanmu belum benar. Periksa, takwamu belum pas. Kalau ini sudah benar, Allah berjanji, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya nggak mau bicara materi lah Pak, Bu, nanti kesannya sombong. Ngaji. Pertama saya ke Mekah, saya belum bisa ngaji. Baca Iqra aja Iqra. Iqra bismillah biqaladzi khalaq. Khalaqa insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal aqlam. Aladzi 'alama biqalam. Anak-anak bilang kolam ikan. Alama insana malam nyalam. Saya berdoa di Multajam. Pertama saya ke Mekah tahun 80. Ya Allah, saya nggak minta kaya, saya nggak minta pangkat, saya cuma minta dua. Satu, minta supaya bisa ngaji bagus. Kedua, minta